Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim dari kelas R8D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi dengan judul Demokrasi, Kepemimpinan, dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam sebagai bagian dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Tiga tema ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sehari-hari, dan akan kita bahas satu persatu dari sudut pandang ajaran Islam. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita lihat dulu tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, memahami konsep demokrasi dalam Islam. Kedua, memahami konsep kepemimpinan yang ideal menurut ajaran Islam. Dan ketiga, memahami bagaimana penegakan hukum yang adil dijalankan dalam perspektif Islam. Ketiga, tujuan ini akan kita bahas secara berurutan dalam tiga bab utama. Yang pertama ada demokrasi dalam Islam. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jika digabungkan, demokrasi berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Konsep ini berkembang sejak zaman Yunani kuno, kemudian mengalami transformasi hingga ke bentuk demokrasi modern, dan akhirnya diadopsi pula oleh Indonesia melalui sistem pemilu, lembaga perwakilan rakyat, serta ruang-ruang diskusi publik. Lalu bagaimana Islam memandang demokrasi? Di satu sisi kita mengenal demokrasi pada umumnya yang berbasis pemungutan suara dan lembaga perwakilan. Namun Islam sendiri lebih mengenal konsep syura, yaitu musyawarah. Meski berbeda istilah, keduanya bertemu pada nilai-nilai yang sama: musyawarah, keadilan, tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Karena itu penting untuk kita garis bawahi. Islam mengenal syura bukan demokrasi ala barat secara utuh, meskipun nilai-nilai universalnya sejalan. Prinsip syura, landasan syura dalam Islam tertuang dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Asy-Syura ayat 38, yang pada intinya menjelaskan bahwa urusan kaum muslimin diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Adapun tahapan syura itu sendiri dapat kita gambarkan dalam 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, melakukan diskusi bersama. Yang ketiga, mencari mufakat. Dan keempat, mengambil keputusan terbaik. Manfaat syura ini antara lain melahirkan keputusan yang lebih matang, mengurangi potensi konflik, serta menumbuhkan rasa memiliki bersama atas keputusan yang diambil. Yang kedua, ada kepemimpinan Islami. Selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan Islami. Dalam Islam, kepemimpinan tidak dipahami semata sebagai kekuasaan, melainkan sebagai amanah dan bentuk pengabdian kepada umat. Tiga unsur ini yaitu kekuasaan, amanah, dan pengabdian saling berkaitan dan membentuk transformasi seorang pemimpin sejati. Seperti pepatah yang sering kita dengar, pemimpin terbaik adalah pelayan terbaik bagi rakyatnya. Inilah yang membedakannya antara pemimpin dengan sekedar penguasa. Pemimpin melayani sedangkan penguasa hanya memerintah. Karakter pemimpin menurut Islam adalah, lalu karakter apa saja yang harus kita miliki, yang dimiliki seorang pemimpin ideal menurut Islam? Setidaknya ada 5 karakter utama. Yang pertama ada amanah atau dapat dipercaya, adil dalam mengambil keputusan, jujur dalam perkataan dan tindakan, bertanggung jawab atas segala kebijakannya, serta bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan. Kelima karakter ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi terbentuknya kepemimpinan yang ideal. Konsep ini diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa setiap kata adalah pemimpin, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menggambarkan 4 tingkatan kepemimpinan, mulai dari diri sendiri, keluarga, organisasi, hingga negara. Yang ingin saya tekankan di sini adalah tingkatan paling dasar, yaitu kepemimpinan atas diri sendiri. Sebab sebelum memimpin orang lain, kita semua sesungguhnya sudah menjadi pemimpin, setidaknya bagi diri kita sendiri. Yang ketiga ada penegakan hukum. Islam menempatkan hukum sebagai sesuatu yang berlaku sama bagi siapapun.
tanpa memandang status atau jabatan. Inilah makna dari ungkapan sama di hadapan hukum, baik penjahat maupun rakyat biasa. Kedudukannya setara di mata hukum. Adapun tujuan penegakan hukum dalam Islam mencakup 3 hal utama. Yang pertama ada menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua ada melindungi hak-hak setiap individu. Yang ketiga menciptakan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat. Ada 4 prinsip utama dalam penegakan hukum menurut Islam. Yang pertama keadilan. Keadilan yaitu memutuskan perkara secara objektif. Yang kedua persamaan, yaitu memperlakukan setiap orang secara setara. Yang ketiga tidak pilih kasih, artinya hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kelompok tertentu. Dan keempat perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat prinsip ini bermuara pada satu pesan penting: hukum hadir sebagai pelindung, bukan sebagai alat penindas. Bagaimana nilai-nilai terimplementasi di Indonesia? Kita bisa melihatnya dalam berbagai bentuk. Musyawarah yang telah menjadi budaya bangsa, prinsip pemimpin yang amanah yang diwujudkan melalui pemilu dan pilkada, ketaatan pada hukum yang tercermin dalam Undang-Undang 1945, serta semangat persatuan yang terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Islam ini sejalan dengan 4 sikap yang perlu kita terapkan dalam keseharian: jujur, disiplin, dan toleran, dan taat aturan. Sebagai kesimpulan, ketika tema yang telah kita bahas, demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum, sesungguhnya saling terkait dan bermuara pada satu tujuan besar, yaitu terwujudnya kehidupan Islami yang ideal. Demokrasi diwujudkan melalui musyawarah dan kepemimpinan diwujudkan melalui amanah dan keadilan, serta penegakan hukum diwujudkan melalui keadilan dan persamaan. Ketiganya jika dijalankan dengan baik akan melahirkan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya mengutip surat An-Nisa ayat 58 yang pada intinya memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum secara adil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal kita dalam berperan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.